Halo, welcome to Filmpedia. Kembali lagi bersama saya, Keisha. Kali ini saya akan menceritakan film romantis terbagus yang bercerita tentang seorang wanita biasa yang jatuh cinta sama pria super duper kaya. Namun, keluarga sang pria menentang hubungan ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Tonton yuk sampai habis. Jadi film ini bercerita mengenai seorang wanita bernama Rachel Chu yang adalah seorang profesor ekonomi dan memiliki pacar Nick Yang. Nah, si Nick ini kalau lagi pacaran sama Rachel nggak pernah pesen makanannya sendiri. Ia selalu minta punyanya Rachel. Suatu kali, Nick mengajak Rachel ke Singapura karena akan ada pernikahan Colin, sahabat Nick, sekaligus untuk memperkenalkan Rachel ke keluarga Nick. Selagi Nick membujuk Rachel, ada yang mendengar percakapan mereka dan langsung menyebarkan beritanya ke Singapura. Sampai-sampai Eleanor, mama Nick, mengetahuinya. Rachel yang gak tahu mengenai keluarga Nick sama sekali padahal udah setahun lebih pacaran lagi milih dress bareng mamanya. Mereka pun ngobrol dan Rachel merasa gak mungkin gak disukai sama keluarga Nick karena mereka sama-sama orang Cina, pintar, dan cantik lagi. Akhirnya hari keberangkatan tiba. Ketika sampai di bandara, tiba-tiba mereka didatangi oleh pramugari dan akan dilayani langsung ke first class. Di situ Rachel bilang, kayaknya salah deh, kita kelas ekonomi. We're economy people. Singkat cerita, mereka pun duduk di first class. Di situ Rachel bilang bahwa mereka tidak mampu untuk membayar ini. Nick bilang tiketnya gratis kok karena keluargaku punya hubungan kerjasama dengan penerbangan ini. Lalu Nick menceritakan sedikit mengenai keluarganya. Ada Alistair, pembuat film yang tinggal di Taiwan. Lalu Eddie, pebisnis di Hong Kong dan memiliki sikap yang menjengkelkan. Dan Astrid, sepupu paling baik dan paling dekat dengan Nick yang tinggal di Shanghai. Ia merupakan pendiri amal dan ikon fashion. Akhirnya mereka pun tiba di Singapura dan dijemput oleh Colin dan Araminta, sahabat baik Nick yang akan menikah. Sate 20, 10 ayam 10 daging. Mereka dibawa untuk makan malam di sebuah tempat kuliner terkenal. Sambil makan, mereka membicarakan pesta bujang dan Araminta mengundang Rachel untuk datang ke pesta bujangnya. Keesokan harinya, Rachel menemui sahabatnya waktu kuliah dulu, Peiklin, di rumahnya. Di situ Rachel sangat takjub dengan rumah Peiklin yang besar dan sangat mewah. Rachel pun dijamu dengan yang katanya hidangan sederhana oleh seluruh keluarganya. Mereka pun ngobrol dan Rachel menjelaskan kedatangannya ke Singapura. Rachel bilang dia diundang oleh pacarnya yang asli orang Singapura untuk datang ke pernikahan sahabatnya. Di situ Ibu Peiklin bertanya, siapa orangnya? Siapa tahu aku kenal, soalnya Singapura kan kecil. Rachel jawab, Nick His Yang. name is Nick Young. Di situ seluruh keluarga kaget banget. Karena ternyata Nick Yang dan Colinku merupakan bangsawan Singapura yang memiliki bisnis ke seluruh dunia. Rachel ditertawakan karena akan menemui keluarga Nick dengan dress yang biasa. Di situ Peiklin menjelaskan bahwa keluarga Nick bukan hanya kaya, tapi super kaya. Singkat cerita, Peiklin meminjami dressnya dan mengantarkan Rachel ke rumah keluarga Nick. Sesampainya di sana, Peiklin juga diajak masuk. Di sana sudah ramai sekali dan ternyata itu merupakan acara melihat bunga tanhua yang mekar. Kemudian Nick memperkenalkan Rachel ke Eleanor, ibunya. Mereka ngobrol sebentar dan Eleanor terlihat tidak senang dengan Rachel. Setelah itu Rachel dikenalkan ke keluarga Nick yang lain. Ia bertemu dengan para sepupu dan para tante. Juga bertemu dengan Ling Che, pengasuh Nick waktu kecil. Lalu Rachel juga bertemu dengan Oli, kerabat Nick. Oli menjelaskan bahwa Nick adalah pewaris utama dan cucu favorit Ama. Terakhir, Nick mengajak Rachel bertemu Ama. Ama sangat ramah terhadap Rachel dan mengundangnya membuat pangsit. Hari pesta bujang pun tiba. Di situ Rachel bertemu dengan Amanda Ling. Amanda sangat bersahabat dan mereka pun menjadi akrab. Di sisi lain, para pria mengadakan pesta bujangnya di sebuah kapal.
Merasa pesta bujangnya terlalu liar, Nick dan Colin melarikan diri ke sebuah pulau. Di sana, Nick dan Colin ngobrol dan Nick bilang kalau dia akan melamar Rachel. Para wanita mengadakan pesta bujang di suatu pulau di Sumatera. Acara dimulai dengan shopping gratis, kemudian dilanjutkan dengan spa. Ternyata si Amanda ini jahat. Ia menyerang Rachel secara halus dengan kata-katanya. Amanda dan teman-temannya memiliki rencana jahat untuk menyerang Rachel. Rachel berlari sambil menangis, lalu ia bertemu dengan Astrid. Astrid menemani Rachel ke kamarnya ketika mereka melihat sesuatu yang tidak mengenakan. Ada sebuah ikan mati berlumuran darah di atas kasur Rachel. Dengan tulisan, "Tangkap ini wanita jalang mata duitan." Rachel yang tidak mau memberi mereka kepuasan dengan membuat keributan mengubur ikan itu bersama Astrid. Hal ini membuat Rachel dan Astrid menjadi lebih akrab. Di situ Astrid bercerita bahwa suaminya selingkuh darinya. Sepulangnya dari pesta bujang, Rachel bertemu Nick. Di situ Rachel mengadu sambil ngomel-ngomel ke Nick. Namun pada akhirnya mereka dapat mengatasinya dan mereka pun pergi untuk membuat pangsit. Hari membuat pangsit pun tiba. Mereka membuatnya di rumah Ama. Di situ keluarga Nick berkumpul dan mereka membuat pangsit bersama-sama sambil bersenda gurau. Rachel ikut tertawa dan bahagia melihatnya. Di situ dia bilang sangat senang memiliki keluarga besar seperti ini. Karena ketika dia tumbuh besar, dia hanya hidup dengan ibunya saja. Saat itu Rachel melihat cincin Eleanor dan dia memuji cincin itu bagus sekali. Di situ Eleanor bilang bahwa cincin tersebut dibuat oleh ayah Nick saat melamar Eleanor. Di tengah percakapan, Ama tiba. Di situ semua menyambut Ama dan Ama dapat melihat Rachel lebih jelas. Di situ Ama bilang bahwa hidung Rachel membawa keberuntungan dan Rachel amat cantik. Ama terlihat menyukai Rachel dan Eleanor terlihat tidak senang dengan hal ini. Ketika Rachel pergi untuk mencari toilet, Eleanor menyusul Rachel dan melanjutkan pembicaraan mengenai cincin tersebut. Jadi ternyata cincin tersebut ada karena Ama tidak mau memberi cincin keluarga kepada ayah Nick saat mau melamar Eleanor. Yang berarti Ama tidak menyetujui Eleanor sebagai istri ayah Nick. Hal ini membuat Eleanor sangat yakin bahwa sampai kapanpun Rachel tidak akan pernah pantas untuk Nick. Singkat cerita, Nick dan Rachel pulang. Di situ Rachel terlihat sangat sedih, namun Nick malah memuji-muji Eleanor. Nick bilang bahwa Eleanor selalu melakukan yang terbaik demi keluarganya. Rachel pergi bertemu dengan Paisley dan menceritakan kejadian itu. Di situ dia bilang dia tidak mau menghadiri pernikahan Araminta dan Colin. Paisley menyuruh Rachel untuk menunjukkan sisi hebatnya sebagai profesor agar Eleanor bisa menghargai Rachel. Rachel pun bertekad untuk menghadiri pernikahan tersebut dan meminta bantuan Ollie dan Paisley untuk mendandaninya. Mereka mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat Rachel terlihat menawan. Dan hasilnya, Rachel pun langsung menjadi pusat perhatian di acara pernikahan tersebut. Rachel langsung masuk ke gereja dan di situ dia melihat para tante Nick dan Eleanor. Ia pun menyapa mereka. Namun Eleanor bilang bahwa kursi mereka sudah penuh, lalu ia pergi meninggalkan Rachel. Ketika Rachel lagi mencari tempat duduk, di situ ia melihat Princess Intan sedang duduk sendirian di baris paling depan. Nah, si Princess Intan ini adalah orang yang paling disegani, yang bahkan ia meminta kursi baris terdepan untuk dirinya sendiri. Di situ Rachel datang menemui Princess Intan dan mengajaknya bicara. Akhirnya pembicaraan mereka nyambung dan Rachel menjadi akrab dengan Princess Intan. Para tante Nick yang melihat hal itu menjadi takjub. Acara pernikahan pun dimulai. Nick menemani pengantin pria berdiri di altar. Ketika Nick melihat Rachel, ia menjadi sangat terpesona dengan Rachel. Begitupun Rachel terhadap Nick. Mereka saling bertatapan dengan penuh cinta ketika Nick mengatakan I love you tanpa suara dan dibalas oleh Rachel. Lalu pengantin pun berciuman dan semua orang bertepuk tangan dan turut berbahagia. Pesta pernikahan diadakan pada malam hari. Pesta itu digelar dengan sangat meriah. Ketika Nick dan Rachel sedang berdansa dan berciuman, ada orang suruhan Ama yang datang menemui mereka. Mereka bergandengan tangan menemui Ama dan di situ ada Ama dan Eleanor.
Tiba-tiba Ama marah dan bilang ke Rachel tidak memperbolehkan Rachel menghancurkan Nick dengan ambisinya. Lalu Eleanor bilang bahwa Rachel sudah membohongi mereka karena Rachel mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Sedangkan setelah diselidiki, diketahui bahwa ibu Rachel selingkuh dan hamil dengan orang lain, lalu ia lari ke Amerika. Eleanor bilang ke Nick bahwa mereka tidak boleh memiliki hubungan dengan keluarga yang seperti ini. Lalu Rachel pun berlari pergi. Nick mengejar Rachel namun tidak berhasil menemukannya. Akhirnya Rachel pergi ke rumah Pechlin dan disambut dengan pelukan oleh Pechlin. Di sana Rachel tidak mau ngobrol dengan siapapun. Ia hanya mengurung dirinya dan tidak mau makan selama berhari-hari. Selama beberapa hari itu juga Rachel mengabaikan telepon dari Nick. Tiba-tiba ibu Rachel muncul. Akhirnya ibu Rachel menceritakan bahwa suaminya bukanlah orang yang baik dan suka menyakitinya. Dan ada teman sekolahnya yang suka menolongnya, yang akhirnya membuat sang ibu jatuh cinta. Lalu hamil Rachel, dan karena ia takut suaminya mengetahuinya dan membunuh mereka berdua, ia pun lari ke Amerika. Setelah itu ibu Rachel memberitahu Rachel bahwa Nick lah yang membawa ibu Rachel ke Singapura dan meminta Rachel untuk setidaknya berbicara kepada Nick sebelum mereka kembali ke Amerika. Rachel pun menemui Nick di sebuah dermaga. Di situ Nick meminta maaf akan perlakuan ibunya. Nick bilang bahwa selama ini dia merasa keluarganya adalah yang paling penting di hidupnya. Tapi sekarang Nick tidak lagi ingin membela mereka. Nick pun mengeluarkan cincin dan melamar Rachel. Di situ dia bilang bahwa dia akan meninggalkan semuanya demi Rachel. Keesokan harinya, Rachel mengajak Eleanor untuk bertemu. Di situ Rachel bertanya, "Kenapa dari awal kau tidak menyukaiku?" "Karena aku orang miskin. Aku bukan dari keluarga kaya." Eleanor pun menjawab, "Karena kamu bukan orang yang Nick butuhkan." Rachel berkata, "Dia kemarin melamarku. Dia bilang akan menjauhi keluarganya dan darimu untuk selamanya. Tapi jangan khawatir, aku menolaknya." Rachel juga bilang, "Karena jika Nick memilihku, dia akan kehilangan keluarganya. Dan jika dia memilih keluarganya, dia mungkin akan menghabiskan seumur hidupnya membencimu. Aku pergi bukan karena aku takut atau menganggap diriku tidak layak. Bahkan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu aku layak. Aku sangat mencintai Nick. Aku tak ingin dia kehilangan ibunya lagi. Jadi, aku hanya ingin kamu tahu bahwa suatu hari nanti, saat dia menikahi wanita beruntung yang lain, yang layak bagimu, dan kamu bermain dengan cucu-cucumu saat bunga tanhua mekar dan burung-burung berkicau, itu semua karena diriku, orang miskin, dibesarkan seorang ibu, kelas bawah, imigran, dan bukan siapa-siapa." Sudah saatnya untuk Rachel kembali ke Amerika. Ia berpamitan dengan Pechlin dan berterima kasih atas segala bantuan yang Pechlin sudah berikan. Dengan berat hati, Rachel dan ibunya harus meninggalkan Singapura. Di pesawat, tiba-tiba Nick menyusul Rachel. Kejadian ini mengganggu penumpang lainnya. Nick berkata, "Aku selalu membayangkan melamarmu dengan cara seperti apa. Apakah kau tahu? Aku sudah merencanakan semuanya. Akan kubawa kau ke tempat kesukaanku di pulau ini. Di sana ada jalan tersembunyi yang sering kugunakan saat kecil dan ada teluk kecil yang menghadap ke danau yang indah. Saat mentari bertemu cakrawala, aku akan berlutut di depanmu dan seluruh dunia akan terasa menjauh. Karena hanya ada kau dan aku. Aku tahu ini jauh dari nirwana tersembunyi itu, tapi dimanapun kau di dunia ini, di sanalah aku berada. Rachel Chu, maukah kau menikahiku dan menjadikanku pria paling bahagia di dunia ini?" Yes! Rachel pun menerima lamaran tersebut. Happy ending guys. Aku suka nih kalau yang happy ending kayak gini. Kan jadinya adem gitu loh. Sampai kayak Eleanor akhirnya jadi bisa respect sama Rachel.
Makanya kalian yang sedang dalam hubungan percintaan jangan mudah nyerah ya. Tapi jangan lupa juga nyari cowok yang bener, kayak Nick gitu loh. Loh, udah mulai? Sorry guys, soalnya tadi aku lagi berdoa biar disisain satu orang aja kayak Nick. Oh ya, gimana pendapat kalian tentang filmnya? Kasih tahu di kolom komentar dong. Share juga ke teman kalian biar mereka gak ketinggalan film seru ini. Buat video selanjutnya aku ceritain film apa ya? Kasih saran dong. Jangan lupa kasih jempolnya dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.